Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan menggunakan data flow diagram. Apa itu data flow diagram atau DFD? Data flow diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem atau proses bisnis. Nah, DFD ini membantu untuk memvisualisasikan bagaimana data bergerak para entitas seperti pengguna atau sistem eksternal, proses dan tempat penyimpanan data dalam sistem informasi. Lalu selanjutnya, komponen utama dalam data flow diagram atau DFD. Yang pertama adalah proses. Proses ini digambarkan dengan lingkaran atau persegi panjang membulat. Setiap proses menggambarkan aktivitas yang mengubah data atau informasi. Proses ini menerima data, mengolahnya, dan mengeluarkan hasil atau data yang baru. Lalu kemudian ada entitas atau external entity. Digambarkan dengan persegi panjang, entitas ini adalah sumber atau penerima data di luar sistem yang sedang digambarkan. Contohnya adalah pengguna, sistem lain, atau perangkat eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Lalu selanjutnya ada aliran data atau data flow. Digambarkan dengan panah. Aliran data menunjukkan arah perjalanan data dari satu komponen ke komponen lainnya dalam sistem. Aliran data ini mencerminkan bagaimana data bergerak antar entitas, proses, dan penyimpanan data. Lalu selanjutnya yaitu penyimpanan data atau data store. Digambarkan dengan dua garis vertikal atau kotak terbuka. Penyimpanan data ini adalah tempat di mana data disimpan dalam sistem untuk digunakan di kemudian hari. Biasanya, penyimpanan data ini merupakan basis data atau file yang berisi informasi yang dapat diakses oleh proses. Lalu selanjutnya yaitu tujuan penggunaan data flow diagram. Nah, tujuan penggunaan data flow diagram ini yaitu yang pertama adalah memahami aliran data dalam sistem. Nah, DFD ini membantu untuk memvisualisasikan bagaimana data dikendalikan dan proses dalam sistem, serta bagaimana data tersebut berpindah antar komponen. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis sistem. Dengan adanya DFD, Anda dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem, mengurangi duplikasi data, dan menemukan titik masalah dalam aliran data tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mendesain sistem baru. Nah, DFD ini juga membantu untuk merancang sistem untuk menggambarkan bagaimana aliran data yang diinginkan untuk berfungsi dalam sistem baru. Lalu yang terakhir adalah mendokumentasikan sistem yang ada. DFD juga sering digunakan untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan atau untuk menganalisis alur kerja dalam bisnis atau proses. Lalu selanjutnya, mengapa DFD penting dalam perancangan sistem? Data flow diagram ini sangat penting dalam perancangan sistem karena beberapa alasan utama yang terkait dengan pemahaman dokumentasi dan pengembangan sistem secara efektif. Berikut adalah alasan mengapa DFD sangat penting dalam proses perancangan sistem. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman sistem. Nah, DFD ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana data bergerak dan diproses dalam suatu sistem. Ini memungkinkan para pengembang, analis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami aliran data dan interaksi antar komponen sistem dengan lebih mudah. Dalam perancangannya, pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan sistem. Nah, DFD ini membantu dalam menganalisis dan mendokumentasikan kebutuhan sistem dengan lebih jelas. Dengan mengidentifikasi aliran data dan titik-titik proses utama, DFD memungkinkan desainer sistem untuk melihat secara rinci apa yang harus dilakukan oleh sistem, serta bagaimana data harus diproses dan disimpan. Ini mempermudah pemahaman tentang fungsi yang diperlukan diimplementasikan dalam sistem. Yang selanjutnya adalah identifikasi titik masalah dan duplikasi. Nah, DFD ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah dalam aliran data, seperti duplikasi data atau ketidakjelasan interaksi antar komponen.
Lalu dengan menggambarkan proses-proses yang ada, DFD ini membantu dalam menemukan potensi redundansi atau keefisienan dalam sistem yang sedang dianalisis atau dirancang. Lalu selanjutnya yaitu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. DFD ini merupakan alat komunikasi yang efektif antara pengembang, analis, dan pemangku kepentingan bisnis. Karena DFD bersifat visual dan intuitif, diagram ini mempermudah diskusi dan kolaborasi, memungkinkan tim untuk lebih mudah menyampaikan dan memverifikasi ide mereka. Lalu untuk selanjutnya yaitu menjaga kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. DFD ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa desain sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena DFD menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, serta bagaimana data mereka diproses. Meminimalkan risiko pengembangan dengan DFD untuk merencanakan dan merancang sistem secara mendalam. Kemungkinan adanya kesalahan desain dapat dikurangi oleh DFD ini. Lalu DFD juga memungkinkan tim untuk menguji dan menilai aliran data dan interaksi antar komponen sebelum diimplementasikan, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan yang terjadi saat pengembangan atau implementasi sistem. Jadi kesimpulannya adalah DFD, Data Flow Diagram atau DFD ini sangat penting dalam perancangan sistem karena membantu merinci bagaimana data bergerak, diproses, dan disimpan dalam suatu sistem yang sedang dibangun. Lalu DFD tidak hanya mempermudah pemahaman sistem, tetapi juga membantu dalam menganalisis kebutuhan, identifikasi masalah, komunikasi antar tim, dan perancangan sistem yang efisien. Dengan menggunakan data flow diagram, tim pengembang dapat memastikan bahwa desain sistem yang dibuat tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mudah dipahami dan dikelola. Lalu bagaimana sih cara merancang sistem menggunakan data flow diagram atau DFD? Merancang sistem menggunakan data flow diagram atau DFD ini adalah langkah penting dalam perancangan sistem yang membantu memetakan aliran data, proses, dan interaksi antar komponen dalam sistem. Berikut adalah langkah-langkah umum yang digunakan untuk merancang sistem menggunakan DFD. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup sistem. Sebelum membuat DFD, tentukanlah terlebih dahulu tujuan sistem yang akan dirancang dan ruang lingkup atau batasan-batasan sistem tersebut. Pahami masalah yang ingin diselesaikan oleh sistem dan kebutuhan fungsional sistem tersebut. Contoh, misalnya jika merancang sistem pemesanan tiket, tujuan sistem adalah untuk memungkinkan memesan tiket secara online. Lalu langkah kedua yaitu mengidentifikasi entitas eksternal. Entitas eksternal adalah sumber atau penerima data yang ada di luar sistem yang sedang dianalisis. Entitas ini bisa berupa pengguna, sistem lain, atau perangkat lain yang berinteraksi dengan sistem ini. Contoh dalam kasus ini yaitu sistem pemesanan tiket. Entitas eksternalnya bisa berupa pengguna yang melakukan pemesanan atau bank yang memverifikasi pembayaran. Lalu untuk langkah ketiga yaitu menyusun data flow diagram atau DFD level 0 atau disebut konteks diagram. Nah, di tahap ini DFD level 0 dibuat menggambarkan sistem secara keseluruhan dalam bentuk diagram yang sangat sederhana. Nah, pada level ini hanya ada satu proses utama yang menggambarkan sistem serta hubungan antara sistem dengan entitas eksternal. Contoh dalam konteks ini pemesanan tiket, DFD level 0 akan menggambarkan entitas pengguna dan bank yang mengirimkan data sistem pemesanan tiket serta data yang dikirimkan kembali ke entitas tersebut. Misalnya konfirmasi pemesanan atau status pembayaran. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh DFD-nya ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi proses internal. Setelah DFD level 0 dibuat, lanjutkan dengan mengidentifikasi proses internal yang terjadi di dalam sistem. Setiap proses ini mengubah data yang masuk menjadi data yang keluar
Proses ini adalah komponen yang lebih terperinci dalam sistem. Contoh dalam sistem pemesanan tiket, beberapa proses internal mungkin termasuk verifikasi pemesanan, lalu proses pembayaran, ya yang terakhir ada penerbitan tiket. Lalu langkah selanjutnya itu langkah kelima, membuat DFD level 1. Nah, pada DFD level 1 ini, proses utama yang sudah ada tadi pada DFD level 0 dipecah menjadi beberapa proses lagi yang lebih terperinci di sini. Anda akan menggambarkan lebih banyak detail tentang bagaimana data diproses dan bergerak di dalam sistem. Nah, langkah-langkahnya yaitu pecah proses-proses besar dari DFD level 0 menjadi beberapa subproses. Tambahkan aliran data yang lebih rinci antar proses, lalu tentukan data store untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh proses-proses tersebut. Misalnya database pemesanan tiket atau data transaksi pembayaran. Nah, contoh dalam kasus ini yaitu sistem pemesanan tiket. Pada DFD level 1 dapat menunjukkan proses seperti memasukkan data pesanan, verifikasi pembayaran yaitu memeriksa status pembayaran melalui bank, lalu pengeluaran tiket yaitu menghasilkan tiket. Lalu selanjutnya yaitu langkah ke-6, membuat DFD level 2 jika diperlukan. Nah, jika diperlukan buatlah DFD level 2 untuk merinci setiap proses lebih jauh lagi. Di level ini, proses yang lebih besar yang ada di level 1 akan dipisah lagi menjadi subproses yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan aliran data yang lebih terperinci dalam sistem. Lalu langkah ke-7 yaitu menentukan data store. Di setiap level DFD, identifikasi data store yang digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data store bisa berupa database, file, atau tabel yang menyimpan informasi yang akan digunakan oleh proses dalam sistem. Contoh di sistem pemesanan tiket, data store mencakup database tiket, menyimpan informasi tentang jadwal penerbangan, dan database pembayaran untuk menyimpan status pembayaran dan sebagainya. Lalu langkah ke-8 yaitu verifikasi dan validasi DFD. Lalu setelah DFD selesai dibuat, verifikasi dan validasi diagram yang telah dibuat. Pastikan semua aliran data proses itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sistem. Lalu tidak ada aliran data yang hilang atau tidak logis. Lalu selanjutnya semua data store dan proses terkait telah tercakup. Yang terakhir ada proses dan aliran data mengikuti aturan yang tepat dan realistis. Pengujian ini memastikan bahwa DFD menggambarkan sistem dengan benar dan dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam implementasi nyata. Langkah ke-9 adalah dokumentasi dan pemeliharaan. Setelah DFD selesai, dokumentasikan diagram tersebut dan sertakan penjelasan yang cukup agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan termasuk pengembang, manajer, pengguna sistem. Selama siklus hidup sistem, data flow diagram atau DFD dapat diperbarui sesuai dengan perubahan atau penambahan fitur dalam sistem. Nah, kesimpulannya adalah merancang sistem menggunakan data flow diagram atau DFD ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari memahami tujuan sistem, lalu mengidentifikasi entitas, proses, dan membuat DFD ini terbagi menjadi berbagai level sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah itu memverifikasi dan mendokumentasikan diagram tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat merancang sistem yang efisien, terstruktur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data flow diagram membantu menggambarkan aliran data secara jelas, yang sangat penting untuk memastikan desain dan implementasi yang efektif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.